warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Chandra Dewi. Saya CGP, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Kertasura, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak saya, Ibu Samro. Beliau guru kelas 3 dari SDN 2 Kertasura. Assalamualaikum Bu Samro. Waalaikumsalam Bu Cici. Iya. Bagaimana nih kabarnya Bu Samro hari ini? Ya, baik. Alhamdulillah ya baik. Nah, Bu Samro, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya. Percakapan pra-observasi ini dilakukan sebelum nanti saya mengamati kegiatan supervisi untuk kegiatan pembelajaran Bu Samro di kelas. Nah, sebelumnya Bu Samro harus tahu dulu nih kalau tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Samro lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai langkah awal sebelum nanti Bu Samro melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi nanti biar Bu Samro saat praktek supervisinya atau observasi di kelas Bu Samro lebih percaya diri dan lebih mantap lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan ke Bu Samro ya. Siap. Iya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Samro sampaikan pada kegiatan pembelajaran nanti itu apa saja? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di sini kelas 3 sudah memasuki tema 4 ya, urgensi yang sudah tema 4 dan akan melaksanakan di pembelajaran 4 di tema 3 pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan saya ajarkan ke anak itu yang pertama dengan membaca teks tulis, siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Tujuan yang kedua dengan berdiskusi, siswa dapat memetakan masalah sederhana dan penyelesaiannya dengan sendiri. Tujuan yang ketiga dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban mereka ketika bekerja sama dengan tetangga. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya yang nanti akan dicatat. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya nih Bu? Jadi area pengembangan yang ingin Bu Samro capai dari pembelajaran nanti itu apa saja Bu area pengembangan? Dari tujuan pembelajaran yang saya lakukan untuk area pengembangan untuk peserta didik di kelas 3 di bidang pengetahuan ya. Di bidang pengetahuan itu jadi anak-anak itu dapat mengetahui masalah ya dari contoh-contoh yang terdapat pada buku ataupun dia dapat menemukan masalah-masalah yang mereka alami ya. Dan juga dari masalah yang mereka alami ya untuk rasa percaya diri dia menyampaikan bentuk permasalahan ya dengan menyampaikan di depan kelas, siswa dapat menemukan bentuk masalah yang dia alami dan juga dia bisa mengidentifikasi dari masalah yang ada cerita di buku tema ya di bidang orang tuanya. Jadi siswa itu bisa memahami bentuk masalah ya. Jadi dia bisa berpikir ya bagaimana dia punya masalah. Lalu di situ juga saya menugaskan. Nah, berarti jadi area pengembangan Bu Samro ini mau lebih difokuskan di bidang pengetahuan sama keterampilannya ya Bu ya. Dengan anak menemukan masalah dan mereka bisa menceritakan sendiri gitu ya masalah apa yang pernah mereka alami ya Bu Samro. Nah, untuk rancangan pembelajaran itu sendiri Bu, Ibu akan menerapkan di kelas ini rancangan pembelajarannya seperti apa gitu? Misalnya mulai dari materinya, atau mulai strategi pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang
dua. Yang pertama penugasan angkat kelompok, jadi dia menemukan masalah dari cerita dalam teks di buku tema. Yang pertama, terus yang kedua setiap kelompok itu dia mempresentasikan masalah yang dia punya, yang dia alami, yang dia alami ya. Dan juga ada juga penugasan yaitu tugas di rumah ya. Nah, penugasan tugas di rumah saya itu saya menggunakan pembelajaran digital ya, yaitu dengan saya sudah mengirim tugas di Google Classroom ya. Biasanya anak itu nanti menjawab soal itu di Google Classroom yang sudah saya kirim di Google Classroom itu. Jadi misalnya juga memanfaatkan digitalisasi pembelajaran ya dengan menggunakan Google Classroom untuk kelas yang besar. Kemudian nih, kira-kira kapan itu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Rencananya kapan? Untuk pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan jam setelah istirahat. Berarti sebentar lagi kan dia. Oke, nanti saya akan datang nanti di kelas ini dulu untuk melihat proses pembelajaran itu, sekaligus saya melakukan proses supervisinya ya Bu ya, atau observasinya. Nah, nanti juga Bu, setelah observasi, setelah saya melihat proses pembelajaran, nanti saya mengawasi Ibu juga untuk bercakap-cakap atau berbincang tentang kegiatan pasca observasinya. Jadi setelah saya mengobservasi, nanti kita ada bincang lagi tentang pasca observasi Bu ya. Ya, mangga Bu Cici, jika Bu Cici berkenan silakan datang aja ke kelas ini ya. Demikian percakapan kita kali ini. Ini adalah percakapan dari pra-observasi sebelum nanti saya akan melakukan observasi di kelas yang bersama. Baiklah, sekian kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih Bu Sambo atas waktunya. Iya, nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Nah, hari ini hari Selasa ya, tanggal 28 November 2023 ya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini dengan kabar baik ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Nah, siapa yang tidak hadir? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran kemarin kita sudah memasuki pembelajaran 3
sudah ya kemarin ya di tugas akhir kalian juga ya dalam menentukan saran kalian sudah bisa ya mana yang termasuk kalimat saran dan ada juga yang kalimat yang bukan saran. Nah di situ biasanya kalau kalimat saran itu biasanya ada kata apanya? Sebaiknya, seharusnya. Ada kata sebaiknya dan juga seharusnya. Ya dalam menyampaikan saran kalian harus menyampaikan dengan kata sopan santun atau dengan kata-kata yang kasar. Ya dengan kata yang sopan ya. Kalian bisa memberikan saran kepada teman kalian melakukan kesalahan ya. Nah tapi harus menyampaikan sarannya baik ya supaya apa? Ya supaya teman kamu yang diberi saran itu tidak marah juga dan menerima saran dari kamu ya. Paham? Iya. Nah oke anak-anak, ibu hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran di subtema 4 subtema 3 ya, yaitu pembelajaran keempat ya. Nah hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama kalian ya nanti ibu tugaskan kalian literasi dulu ya, membaca teks ya di buku tema ya. Nanti kalian dengan membaca buku teks siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Nah, tujuan yang kedua yaitu dengan berdiskusi siswa dapat menyatakan masalah sederhana dan penyelesaiannya dengan percaya diri. Nah, tujuan yang ketiga dengan mengamati gambar siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan tepat. Ya. Tujuan yang keempat dengan mengetahui kewajiban dan hak siswa dapat menceritakan pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak ketika bekerja ya dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga dengan percaya diri ya. Pastinya kalian semua ya di rumah ya pasti dong punya tetangga ya punya tetangga, ada yang tetangganya masih saudara ya, ada yang tetangga jauh ya nah kamu pasti dong ya berkomunikasi juga dengan tetangga kamu ya. Kamu bisa bermain sama tetangga kamu ya nah dalam bertetangga kalian harus apa? Duduk ya siap? Nah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya sudah siap? Ya supaya fokus kita tepuk fokus dulu ya, tepuk fokus ya sudah fokus? Ya kalau sudah fokus ibu mau kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan ya biar kamu konsentrasi ya konsentrasi dulu tepuk konsentrasi. Ya, oke, sudah siap, sudah konsentrasi, sudah fokus, artinya sudah siap belajar bersama ibu. Ya, nah, silakan kalian dibuka buku temanya, ya, buku tema. Nah, hari ini kita sudah nyampai di subtema 3 pembelajaran 4 ya. Ada buka halaman 117. Ya, buka buku tema 117. Sudah dibuka? Ya? Nah, ya karena hari ini kita akan belajar menemukan masalah dalam cerita ya. Kamu sudah bisa kan mana kalimat saran ya. Ada ungkapan saran dari orang lain pastinya ada masalah
Waduh. Nah, bentuk penyelesaian yang Edo lakukan dari masalah yang pertama tadi cara-cara tembok apa yang Edo lakukan bentuk penyelesaiannya? Memberi saran apa? Iya betul. Dan apa tadi? Ya, Edo memberikan saran dengan mengingatkannya dengan santun ya agar tidak mencoret-coret tembok. Nah itu ya bentuk penyelesaiannya ya. Ya sudah paham? Sudah. Yang kedua tadi masalah yang kedua ada tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Nah yang Edo lakukan ya itu bentuk penyelesaian Edo lakukan apa? Mengingatkan tetangganya. Iya. Nah ya karena tadi ya Edo itu menerapkan dia itu ingin memiliki hak yang dia inginkan yaitu dengan ingin lingkungan bersih, tetapi ada tetangganya ya setiap tetangganya yang tidak baik ya ada yang suka coret-coret tembok dan juga yang kedua yaitu bentuk masalah yang kedua yaitu dia membuang sampah sembarangan. Nah ya Edo melakukan bentuk penyelesaian yang baik yaitu yang membuat tadi membuang sampah sembarangan Edo apa? Mengingatkan tetangganya ya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, Edo menyampaikannya itu dengan marah-marah di sini di cerita. Tidak, tapi dia melakukan dengan apa? Dengan santun. Ya. Nah, dari teks tersebut ya yang kami baca, kalian sudah paham belum bentuk permasalahan dalam cerita dan juga bentuk penyelesaiannya? Paham? Paham ya? Paham ya? Nah, yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini. Nah, mungkin masalahnya seperti ini. Edo melihat seorang anak yang mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkannya dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Lalu ada masalah lagi. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Lalu penyelesaiannya apa? Oh, Edo mengingatkan tetangganya dengan santun agar membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik, setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi, menjaga agar lingkungannya tetap bersih itu kewajiban kita semua. Bagian mana saja di lingkunganmu yang harus selalu dibersihkan adik-adik ya? Mungkin lingkungan rumah, ya, lingkungan tempat kalian tinggal, dari jalan raya, lalu dari selokannya, tempat pembuangan sampahnya, itu harus selalu dijaga Amati kembali teks yang berjudul ya tadi ya anak-anak ya tadi kalian sudah bisa menemukan bentuk masalah pada teks dan juga bentuk penyelesaiannya. Ya sekarang coba lihat halaman 118 ya. Tugas selanjutnya itu kalian berdiskusi dengan sesama teman. Ya tadi kamu sudah paham kan bentuk masalah itu seperti apa, lalu bentuk penyelesaian seperti apa, ya paham anak-anak? Iya paham ya. Nah coba kalian diskusikan sama teman kamu ya. Nah kira-kira coba ya kamu cerita. Kira-kira contohnya misalnya Nadira itu punya masalah tidak? Ya. Nah kalian coba ceritakan sama teman sebangku kalian. Nah nanti ibu akan menunjuk ya siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan bentuk permasalahan yang kalian alami. Nah terus bentuk penyelesaian yang kalian harus lakukan itu harus bagaimana ya. Nah tadi kan kalian katanya sudah paham ya masalahnya, ada masalah dan ada bentuk penyelesaian yang harus kamu lakukan ya paham ya. Nah di halaman 118 ya ibu tugaskan kamu teman sebangku ya teman-teman sebangku
masalahnya ada masalah, berarti harus ada bentuk penyelesaian yang harus kamu lakukan. Ya, paham? Ya. Nah, di halaman 118 ya. Ibu tugaskan kamu teman sebangku ya, teman-teman di bangku silakan berdiskusi ya. Siapa yang ingin mengungkapkan bentuk permasalahan yang dia alami ya, lalu bentuk penyelesaiannya harus bagaimana ya. Nah, ayo sudah silakan berdiskusi dulu. Ya baik ya. Di sini ada yang ingin mempresentasikan ya bentuk masalah yang dia alami dan juga bentuk penyelesaiannya harus bagaimana ya. Nah, kalian dengarkan Nadira dan Naila akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ya, hasil bentuk masalah dan penyelesaiannya seperti apa. Coba kalian dengarkan Nadira sama Naila ingin mempresentasikan. Nah, Nadira dan Naila ya. Tadi kalian sudah berdiskusi berdua ya. Naila ya sudah berdiskusi. Nah, Nadira ataupun Naila ya, ada yang ingin kalian sampaikan kira-kira ya, satu bentuk masalah aja. Masalah apa dan bentuk penyelesaiannya seperti apa, coba contohnya. Kalau berarti kalian sudah paham. Kalau kalian sudah bisa memberikan contoh ya dari ibu sampaikan tadi. Ya, coba Nadira. Bentuk masalahnya apa, coba Nadira? Pernah punya masalah apa contohnya? Ya, coba Nadira ceritakan biar teman-teman yang lain itu tahu dan paham. Oh, ternyata bentuk masalahnya ini dan bentuk penyelesaiannya benar sekali yang Nadira lakukan. Coba Nadira. Ya. Bentuk masalah Nadira yang pernah alami apa? Pernah menjatuhkan esnya Naila. Nah, itu menjadikan sebuah masalah. Kenapa? Karena menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena Nailanya bagaimana? Marah. Ya, marah ke Nadira sampai jadi mendiamkan Nadira pas itu. Ya. Nah, ya benar Naila seperti itu pernah. Maksudnya pernah mengalami sama Nadira permasalahan itu. Ya. Nah teman-teman ya, Nadira di sini mempresentasikan bentuk masalah yang dia alami ya dengan teman-teman sebangku sendiri dengan Naila, yaitu Nadira pernah menyenggol ya, menjatuhkan esnya Naila ya, tapi dengan tidak sengaja ya, tapi mungkin karena Nailanya lagi haus ya, nah tiba-tiba esnya dijatuhin Nadira, jadi Nailanya itu kesel atau marah ya pas itu ya. Nah, tapi ada masalah yang kamu lakukan harus ada bentuk penyelesaian dong. Nah, kamu bentuk penyelesaian masalahnya kamu bagaimana pas kejadian itu? Meminta maaf. Ya, meminta maaf. Ya, betul sekali ya, pasti ya. Bentuk penyelesaiannya ketika kita melakukan kesalahan ya, sengaja atau tidak sengaja, karena kita yang melakukannya, yaitu kita harus bagaimana? Meminta maaf. Ya, betul sekali ya yang dipresentasikan Nadira dan Naila. Ada bentuk masalah yang dia pernah alami dan juga baik sekali Nadira untuk penyelesaiannya itu meminta maaf. Ya, tepuk tangan buat Nadira dan Naila. Ya, terima kasih Nadira dan
sudah memasuki waktu jam pulang ya. Jam pulang kita tutup pembelajaran hari ini dan jangan lupa dikerjakan tugas PR-nya ya. Jangan lupa ya harus belajar hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini ya kita dapat menerapkan ya pembelajaran ya, apa yang harus kita lakukan ya, apa yang harus tidak kita lakukan ya, diambil penerapan contoh yang baiknya ya. Nah nanti kita lakukan ya, oke? Ya oke ya. Nah untuk menutup pembelajaran hari ini ya, seperti biasa kita tutup dengan membaca doa ya. Nah silakan KM pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Cindra Dewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Kartasura, Kecamatan Kabutakan, Kabupaten Cirebon. Saya masih bersama dengan rekan saya, Ibu Samro, yang tadi sudah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas ya. Saya juga ditemani dengan pengajar praktis saya, Bapak Sumedi. Apa kabarnya Pak Sumedi dan Ibu Samro? Baik, alhamdulillah ya, sehat semua. Pada kegiatan kali ini ya, kita memasuki pasca observasi. Di dalam kegiatan pasca observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Samro ya, terkait tadi observasi kelas yang sudah dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Samro lakukan. Ya. Baik, kita langsung mulai saja ya Bu Samro ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Samro tadi terkait jalannya kegiatan observasi yang sudah Bu Samro laksanakan di dalam kelas? Ya, jadi karena awal-awal pastinya saya nervous ya menyampaikan materi kepada anak dan juga tapi di samping itu alhamdulillah berjalan juga dan Alhamdulillah ya, tadi observasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa Bu Samro ceritakan kembali nih, kira-kira area pengembangan apa yang tadi Bu Samro ingin capai di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa sih yang Bu Samro lakukan di dalam kelas tadi pada kegiatan observasi? mungkin untuk awal tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dan media pembelajaran gitu ya. Nah kalau untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan siswa dapat menemukan masalah dan untuk keterampilan siswa dapat menceritakan kembali masalah yang pernah ia alami di depan teman-temannya di depan kelas dan di depannya. Oke, baik. Berarti tadi untuk area pengembangannya di area pengetahuan sama keterampilan ya. Nah, menurut Bu Samro nih, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Bu Samro sampaikan tadi di dalam kelas itu, apakah tercapai atau belum gitu, kira-kira kepada anak? Menurut saya kepada anak itu bisa menceritakan permasalahan yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari. Dia mampu menyampaikan masalah di depan teman-temannya dan menurut saya itu sudah berhasil ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada anak-anak itu anak-anak mampu dan menjalankan tugas sesuai yang saya tugaskan. Oh, berarti sudah dianggap berhasil ya, sudah dianggap bisa gitu oleh anak-anak karena dia mau maju ke depan gitu ya. Jadi area dari pengetahuan dan keterampilannya sudah berhasil. Ada kendala nggak? Tentunya ada, pasti. Nggak semuanya anak itu paham dan materi yang hari ini saya sampaikan ya. Ada juga anak itu tidak paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi nggak semuanya anak memahami seluruhnya. Ada beberapa anak yang tidak memahami dari materi yang saya sampaikan mengenai masalah yang dia ceritakan atau melalui teks percakapan, melalui pembelajaran yang saya sampaikan, melalui materi yang saya sampaikan.
menurut Bu Sandro kira-kira gitu ya, anak-anak itu kenapa sih dia ada beberapa yang kelihatannya berarti kurang aktif ya? Nah itu kira-kira kenapa Bu anak-anak itu dia terlihat kurang aktif atau dia malu-malu mungkin ya kalau misalnya? Mungkin kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya di kelas ya tentu mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain juga yang kecil ya, seperti yang tadi yang dikatakan keaktifan siswa ya dalam pembelajaran. Misalnya ketika guru menyuruh anak ya suruh maju ke depan, anak itu sebenarnya dia bisa dia mau maju dia berani lah, tapi kadang tuh lihat sekeliling teman-temannya, jadi dia tuh merasa ogah-ogahan kayak malu-malu gitu Bu Cici ya. Jadi apalagi ya siswa kelas 3 yang masih kelas rendah ya Bu Cici, kayak rasa percaya dirinya dia tuh belum muncul kayak belum pede gitu maju ke depan gitu. Memang karakter siswa kelas rendah ya, apalagi di kelas 3 itu kan anak-anaknya cenderung masih malu-malu gitu ya untuk dia maju ke depan gitu. Nah ini dari Bu Sandro sendiri nih, kira-kira nih bagaimana sih cara Bu Sandro mengatasi kendala yang anak yang malu-malu atau yang anak yang terlihat kurang aktif di dalam kelas itu? Bagaimana cara Bu Sandro mengatasi hal tersebut? Tadi yang permasalahan dari anak-anak yang kurang aktif ya, tidak percaya diri ya kalau mereka disuruh maju ya, mungkin karena karakter siswa kelas rendah ya Bu Cici ya. Jadi siswa kelas 3 ini masih malu-malu ketika disuruh maju ke depan, yaitu karena kurang keberanian dari anaknya ya. Anak-anak juga sepertinya kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah mungkin untuk kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau seperti diferensiasi konten dengan menggunakan sumber pembelajaran yang lebih beragam guna mengakomodir kebutuhan siswa yang gaya belajarnya dengan contohnya seperti dengan media visual, auditorik atau estetik. Seperti itu mungkin saya akan menerapkan pembelajaran untuk kedepannya ya. Itu rencana yang bagus sekali dan bersama karena bersama berarti dan rencana ini ke depannya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi konten ya untuk mengakomodir jadi ke gaya belajar siswa. Dan gaya belajar siswa memang yang macam-macamnya yang ada auditorik, visual itu rencana yang bagus sekali ya. Nah kira-kira kapan nih Bu Sandro berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Sandro rencanakan? Secepatnya Bu Cici ya, karena ini untuk pengembangan pembelajaran anak, jadi secepatnya saya akan lakukan untuk pembelajaran yang akan datang setelah yang hari ini saya lakukan. Baik, semoga apa yang Bu Sandro rencanakan ini yang dapat berjalan dengan lancar, jadi bisa meningkatkan keaktifan anak-anak juga. Nanti pembelajaran Bu Sandro juga ke depannya, jadi anak-anak bisa lebih aktif lagi gitu ya. Nanti saya tunggu nih cerita Bu Sandro ke depannya ya, bagaimana setelah penerapan pembelajaran diferensiasi Bu Sandro lakukan. Ya, terima kasih ya Bu Cici. Oke, baik, terima kasih ya Bu Sandro ya. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Mudah-mudahan nih apa yang Bu Sandro rencanakan, apa yang Bu Sandro ingin capai ke dalam pembelajaran, yaitu anak-anak lebih aktif di dalam pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti dapat terrealisasi sehingga dapat memberikan dampak perubahan di kelas Bu Sandro sendiri ya. Terima kasih ya, terima kasih atas arahan pengembangan pembelajaran untuk saya sebagai kelas 3 untuk bagaimana pembelajaran untuk lebih baik lagi yang tadi ya, yang mengaplikasikan perubahan pembelajaran di kelas itu ya, yang tadi yang saya lakukan mengubah menjadi pembelajaran yang kira-kira anak lebih aktif ya, anak-anak percaya diri, lebih menarik perhatian anak ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Sandro untuk waktunya dan tadi sudah menjawab juga beberapa pertanyaan terkait pasca observasi yang saya lakukan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Sumedi selaku pengajar
Sebelumnya, perkenalkan saya Sumedi, saya pengajar praktik guru penggerak angkatan 9 di wilayah Kabupaten Cirebon, di mana saya akan melakukan supervisi akademik yang bertemakan coaching, di mana untuk tugas dari CKP saya yaitu Ibu Cinta Dewi di angkatan 9, di mana saya tadi sudah mengamati percakapan antara Ibu Cindra dengan Ibu Saproh, di mana topiknya itu yaitu tentang keaktifan siswa di kelas 3, di mana dalam kegiatan coaching tersebut saya perhatikan sesuai dengan alur kita, di mana di alur Tirta itu Ibu Cici sudah menentukan tujuan. Tirta itu singkatan dari T-nya itu menetapkan tujuan. Yang keduanya itu Ibu Cinta Dewi sudah melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Sapro. Kendalanya itu tentang keaktifan siswa di kelas. Nah, di mana Ibu Cindra menggali sebanyak mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sapro yang terjadi di kelas. Setelah itu Ibu Cindra ini menawarkan sebuah rencana, tetapi rencana tersebut dilaksanakan oleh Ibu Sapro sendiri. Itu sangat sesuai dengan alur kita, di mana rencana tersebut si coach atau sebagai Ibu Sapro sebagai coach itu sudah mau melaksanakan rencananya sendiri, rencana aslinya, di mana Ibu Samro sudah mengetahui di mana letak kekurangannya dan akan diperbaiki oleh diri sendiri, di mana Ibu Samro akan memperbaiki tentang kegiatan KKN yang ada di kelas, di mana untuk meningkatkan tentang keaktifan siswa. Mudah-mudahan Ibu Samro bisa terpecahkan permasalahannya, dan juga kepada Ibu Citra Dewi, mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa berdampak kepada Ibu Samro dan kepada rekan-rekan yang lain yang ada di SDN 2 Kertasurat, di mana Ibu Citra Dewi ini sebagai leadership untuk kepemimpinan, di mana Ibu Citra Dewi ini adalah maskot dari SDN 2 Kertasura ini sebagai guru penggerak. Oleh karena itu Ibu Cinta Dewi itu harus bisa menggerakkan komunitas yang ada di SDN 2 Kertasura ini, dan mudah-mudahan mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru senior yang lain. Itu saja, mudah-mudahan saran dan pendapat dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sumedi selaku pengajar praktik angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon sudah memberikan masukan dan umpan baliknya terkait kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua yang ada terutama dari rekan saya. Baik, terima kasih untuk Pak Sumedi atas waktunya, dan Bu Samro terima kasih juga untuk waktunya. Saya cukupkan sekian kegiatan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.